Jadi memang untuk tahap ke depannya mereka memfasilitasi mulai dari BPOM-nya, halalnya, karena BPOM itu kan prosesnya agak panjang tuh dari uji mutunya, uji expirednya, dan itu saya bersyukur banget karena ternyata pemerintah itu sangat peduli sama kita gitu, sangat peduli dengan ya produk-produk UMKM. Dan makanya itu saya juga ayo teman-teman yang memang kalau memang mereka punya bakat, punya ketertarikan di bidang apapun itu, ya solusinya gabung UMKM lah. Karena mereka bisa maju dari situ dan juga siapa tahu dengan bisnis mereka semakin berkembang, semakin maju, mereka juga bisa membantu nih Kota Tangerang untuk mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan. Wah, itu juga pelajaran buat teman-teman Sobat Negla yang mau usaha, itu harus diproses tuh dari awal ya Pak ya. Harus bikin NIB ya. NIB udah wajib lah Bu sekarang. Oh, NIB wajib itu hukumnya. Siap, itu wajib banget. Waktu itu juga kayak ada program ya dari Dinas Perekonomian ya untuk NIB. Dari dinas ya, sekarang pun juga Bu. Oh, masih. Dinas masih. Itu harus menjadi poin khusus tuh ya untuk Sobat Negla yang mau bikin usaha ya Pak ya, harus bikin NIB dan melek informasi Pak ya. Oh, gitu harus melek informasi Sobat Negla. Jadi kalau ada informasi untuk mengembangkan usaha kalian, itu kita bisa jalan lebih cepat lagi ya. Ya, betul. Ya, siap. Jadi banyak fasilitas-fasilitas, tapi ya memang si UMKM-nya itu harus cari informasi juga. Maksudnya jangan hanya diam saja. Ya istilahnya kan kalau kita usaha pengen maju kan apapun itu akan kita lakukan, cari informasi seperti Ngulik apa. sana, ngulik sini Iya, ya Pak ya. tapi kalau memang ya dia hanya cuman ya begitu-begitu aja, ya mereka nggak cari informasi ya Stagnan. Iya, stuck gitu Bu. Siap. Oke. Sama Ya. apa lagi ya tadi? Ini rencananya emang kayak mau dimasukin ke ada hotel, ada rencana mau kayak gitu nggak Pak? Kalau untuk sekarang Bu, kebetulan kemarin ini yang 30 UKM peserta yang UMKM Award itu memang kebetulan kemarin kita tuh coba kerjasama dengan Hotel Anara di bandara di Terminal 3. Oh gitu. Nah, jadi kemarin itu kita dikasih fasilitasi di pojok hotel mereka di lobi. Kayak stand gitu. Jadi ya sebagai representasi produk-produk UKM Kota Tangerang. Ya, jadi kemarin itu kita kerjasama dengan pihak Hotel Anara, produk saya dan beberapa teman yang lain masuk ke sana. Nah, kita dikasih kesempatan tuh selama 12 bulan untuk produknya mejeng di sana. Dan menurut saya ya itu ya lumayan buat kita itu ya ini sebagai wadah bagi teman-teman UKM dan itu kan pintu masuknya kan internasional juga Bu. Jadi memang dan saya lihat juga saya sering ke sana juga, sering lihat itu banyak juga kok orang-orang asing, warga negara asing yang beli gitu. Jadi ya siapa tahu melalui pintu Hotel Anara ini menjadi gerbang bagi produk-produk UKM Kota Tangerang yang akan mulai dikenal oleh orang-orang luar nantinya. Memang sebetulnya Tangerang itu kan sebetulnya sangat strategis dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi harusnya itu betul-betul dimanfaatkan sebagai jadi kalau orang luar datang kita ya tahu produknya itu oh ini dari Tangerang loh. Jadi orang nggak cuma tahu daerah-daerah lain atau daerah Jakarta kan biasanya kalau orang identiknya dengan Bandara Soekarno-Hatta biasanya dari dulu selalu masih tetap Jakarta. Tapi mulai ada omongan nanti orang oh beli produknya di mana misalkan orang dari luar ini dari Tangerang Indonesia. Makanya dari kemasan itu memang harus diperhatikan oleh teman-teman UKM. Kemasan sekarang kan mulai kita harus ya belajar terus. Seperti sekarang kemasan kayak makanan ada tuh Bu. Yang sekarang kemasannya kita masukin air aja dia keluar asap makanannya tuh panas. Dan itu teman-teman harus belajar tuh sebetulnya. Karena packaging itu juga penting ya Pak ya. Packaging penting. Sebenarnya ya packaging itu sangat penting. Kalau menurut pribadi saya, pendapat saya, kita beli makanan atau beli apapun itu kita pasti akan lihat dari packagingnya dulu. Karena kita nggak bisa mencicipi itu kalau makanan. Dan juga kalau misalkan kayak bahan misalkan baju atau apa, ya baju mungkin bisa dicoba ya. Kalau misalkan produk-produk lain juga sama, kita nggak bisa langsung mencobanya atau mencicipinya. Ya kita ngeliat dari jauh, oh produknya menarik. Dan kalau saya pribadi juga sama, kalau misalnya kita beli produk-produk yang memang packagingnya bagus, kita pun seneng, nggak malu gitu. Ngasih ke tetangga atau misalkan ngasih ke teman-teman, kita nggak malu. Saya pernah Bu, saya kan dulu bandeng saya ya. Bandeng saya itu saya buat dari aluminium, packaging. Nah, tapi kadang-kadang pola pikirnya teman-teman UMKM ini, mereka berpikir dengan kemasan yang mahal menjadi beban bagi mereka. Sebetulnya dalam dunia bisnis itu namanya packaging pasti akan dibebankan ke konsumen sebetulnya. Toh
sebetulnya saya juga beberapa teman-teman juga yang beli produk dan orang-orang mereka nggak apa-apa keluar duit lebih, maksudnya lebih, toh bedanya nggak sampai yang berapa banyak juga kan lebih mahalnya. Mereka tuh jadi nggak malu jadinya produknya dengan kemasan yang sedemikian rupa, mereka ngasih nggak malu. Itu juga untuk ibu-ibu itu sebenarnya lebih lebih menarik gitu. Karena kan nggak biasanya kalau nggak pakai ziplock ya, Iya. dikaretin endingnya kan. Iya betul Bu, dikaretin ya. Dikaretin ibu-ibu ya. Iya. Soalnya saya pribadi suka kayak gitu. Kalau nggak ada ziplocknya, udah saya bulut-bulut karetin gitu. Itu manfaat banget itu kalau walaupun memang agak mahal sedikit. Dan gitu. memang ya kalau awal-awal dulu kan transparan. Iya. Sekarang kan udah mulai abis transparan itu ke stiker. Oh nah, iya, stiker sekarang udah digital print. Jadi udah full color sekarang. Nah, itu lebih bagus. Dan udah itu kayaknya dan juga udah lebih murah sekarang ya. Iya, sekarang lebih murah bukannya sekarang kan persaingan ternyata makin banyak kan. Percetakan-percetakan yang membuat itu. Jadi untungan sebetulnya buat kita. Kalau dulu ya kita mungkin bikin untuk satu post mungkin 4.000, sekarang udah 3.500. Dan sekarang bisa bikin itu minimal quantity itu udah makin murah 500. Dulu saya bikin 1.000. 1.500 kan bedanya 2 kali lipat, lumayan. Iya. Sebetulnya ya itu teman-teman juga harus ya terus belajar sih memang. Ya dalam dunia apapun ya kita harus terus belajar. Informasi itu kan bisa dari mana aja. Karena saya termasuk orang yang belanja tuh kalau ngelihat barang tuh Pak, saya akan lihat tampilannya. Iya pasti. Gitu. Kayak mau makanan atau mau baju atau mau barang-barang craft kayak gini, pasti akan saya lihat tuh pertama ada tampilan luarnya, yang nyantol di mata. Yang kelihatan ya kan? Di mata, bukan yang di lidah. Iya, yang nyantol di mata. Kayaknya itu enak deh atau lucu banget deh. Ini itu emang bener-bener dari packaging kan kita bisa ngebayangin, oh rasanya seperti ini jadinya ada gambaran. Atau enggak jadi penasaran kan? Penasaran rasanya. Beda kita kalau kita ngebayangin pouchnya yang hanya transparan, tempel stiker, kelihatannya juga beda dengan kemasan yang full print, full digital print, full warna, kan beda sebetulnya. Wow, itu jadi poin penting ya untuk Sobat Negla yang mau usaha packaging, ingat. Sama tadi ya Pak, NIB dan... Iya, dan NIB itu wajib Bu. NIB dan... Setelah itu ya kita ngurus ya itunya halalnya dan izin edarnya. Oh, BPOM ya Pak? Kalau misalkan untuk yang izin edar itu PIRT dan PIRT dan BPOM RIMD. Gitu. Iya benar-benar itu. Karena kalau untuk makanan basah memang harus BPOM RIMD. Karena kalau udah ada itu semua, kalian bisa masuk ke marketplace mana aja ya. Betul. Dan sekarang yang agak dikeluhin nih sama teman-teman juga pelaku usaha, ada sekarang CPPOB. CPPOB apa cara lagi pengolahan pangan, olahan yang benar. Sebetulnya kalau misalnya kita proses itu memang selalu sih bilangnya mereka sulit ya, namanya juga adaptasi baru lagi Bu biasanya. Ya jadi mereka selalu bilang sulit ya. Sebetulnya kalau misalkan mereka sudah keluar sertifikat itu pun, kalau mereka misalkan udah keluar sertifikatnya, itu mereka juga bisa ke tahap selanjutnya. Maksudnya secara pasar ekspor pun juga akan terbuka lebih luas karena ya negara yang diekspor itu juga pasti akan minta itu sebetulnya. Jadi bisa ikut event-event ya yang diadain. Betul Bu, akan ya jadi pasarnya jadi akan semakin luas sebetulnya. Ya istilahnya kalau kita mau upgrade, kita mau lebih maju lagi, ya memang harus penuhi itu. Memang jadi ada usaha ekstra untuk bikin kayak gitu. Ya mau hasil usahanya lebih bagus lagi, maksudnya lebih ini lagi, ya memang harus ada pengorbanannya gitu. Kadang-kadang kita UMKM yang di lapangan ini teman-teman ada yang kayaknya udah ngeluh duluan gitu. Kadang-kadang saya juga suka bingung juga gitu. Karena yang berjuang bukan ini 1-2 orang doang ya Pak ya. Karena memang semuanya. Iya, saya pengen teman-teman juga ya maju gitu. Karena saya juga dengan melihat mereka maju, jadi apa yang udah diajarkan ke saya bisa mengajarkan juga, bisa mentransfer ilmu yang sudah diberikan kepada saya ke teman-teman yang lain gitu. Jadi ya berkesinambungan terus, dan mungkin dari nanti teman-teman yang udah sukses ini juga bisa menceritakan ke teman-teman yang lain. Jadi ya kita harus sama-sama gotong royong, saling support gitu. Kalau cuma saya doang, saya nggak mentransfer ilmunya, saya tidak memberikan masukan misalkan produk ini harusnya begini kemasannya, harusnya begini seperti ini. Apa yang sudah diajarkan oleh teman-teman saya sebelumnya diajarkan kepada saya, ya saya balikan lagi ke teman-teman yang lain. Oke, makasih untuk infonya nih Pak Liman ya. Sama-sama Ibu. Oh ya, untuk yang belum tahu, Pak Liman itu pendiri PT Naturian Global. Nah, Naturian Global Indonesia ya Kak. Pemilik usaha juga untuk bandeng,
Pak Liman. Waduh. Otelo Fortes Bakery. Oh, kue juga ya Pak ya? Oke, banyak banget emang nih pengusaha dengan berbagai macam usahanya. Ini patut dicontoh loh nih Sobat Negla ya. Oke, yang penting jangan takut ya Pak ya? Iya, Bu. Jangan takut, tekad penuh. Saran untuk teman-teman apa Pak? Ya mungkin saran untuk teman-teman mungkin ya coba dulu, coba aja dulu. Nanti kalau misalkan kita sudah mengikuti pola yang ada, maksudnya ya ikuti alurnya, jalani. UMKM itu sebenarnya punya produk yang khas. Mereka itu punya khas tersendiri dibandingkan dengan produk-produk yang ada di market, yang dibuat oleh pabrik. Jadi harus mereka tonjolkan unggulannya mereka itu dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran. Ciri khas khusus. Ciri khasnya itu ya. Jadi memang UMKM itu sebetulnya menangnya di situ, Bu. Gitu. Jadi biar orang merhatiin ya, iya. Apa nih baru nih. Dan kalau saya sabun otomatis dipakai setiap hari dan itu palingnya ya duitnya akan muter terus menurut saya. Bener banget kali ini. Aduh, ini banyak banget ya Sobat Negla ya yang bisa kalian ambil nih pelajaran dari usahanya Pak Liman membangun usaha dari 2019. Iya. Sedangkan di 2022 langsung dapat award dan sudah berkembang di usahanya itu dengan 3 brand ya Pak ya, dengan 3 brand termasuk salah satunya ingredient ini yang sabun dari bahan natural itu dengan memikirkan kondisi bumi itu hebat banget loh guys. Oke deh, terima kasih Pak Liman untuk waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga nggak kapok nanti kalau kita undang lagi ya Pak ya untuk bisa sharing-sharing lagi nih, ini ilmunya sangat bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi. Oh, jangan lupa subscribe. Oke, boleh Pak? Jangan lupa subscribe dan like channel podcast Reksa Kecamatan Neglasari. Reksa Kecamatan Neglasari. Ya, jangan lupa gue ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuk Sobat Negla Kecamatan Neglasari. Oke. Terima kasih Ibu.